Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal nge-review sepatu Guard GD Starter 1 versi yang udah di-upgrade. Jadi Guard Indonesia, mereka ngelakukan gerakan yang bisa dibilang cukup identik sama Nike beberapa tahun kebelakangan, dimana Nike itu sempat ngerilis sepatu basket signature, terus kemudian waktu playoff time, mereka bikin sepatu basket versi elite-nya. Jadi sama kayak gini lah guys, ini merupakan versi sepatu GD Starter 1 dengan looks yang terbilang cukup identik juga sama versi sebelumnya. Tapi dari segi toolingnya ini berasa di-upgrade. Jadi kalian bisa lihat dari segi penggunaan midsole-nya dan juga bagian traction-nya, ini beda banget sama versi sebelumnya. Dan kalian bisa lihat juga dari segi implementasi bagian traction yang digunakan di bagian bawah, ini kelihatan dari segi groove-nya menggunakan traction pattern yang terbilang lebih tebal guys. Jadi kalau menurut gue sendiri dari segi durabilitasnya ini akan lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Meskipun gue sendiri perlu tes lebih lanjut lagi seberapa durable, karena gue ngerasa dari segi build bagian bawah yang digunakan ini terbilang cukup playable juga guys. Dari segi bagian bawah sepatunya ini kalian bisa ngelihat ini jadi satu dengan midsole yang digunakan di sepatu ini. Nggak ada bagian yang menurut gue kayak dilem atau gimana, ini kayak satu cetakan aja gitu, bener-bener jadi satu. Tapi secara overall buildnya gue ngerasa ini agak flimsy ya guys. Jadi kalian tuh bisa twist sepatunya kayak gini, terus di bagian tengahnya juga berasa kayak bisa ditekan-tekan kayak gini. Dan secara overall waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, gue ngerasa secara toolingnya ini bukan jadi salah satu fondasi utama dari cushioning yang ditawarkan di sepatu ini juga. Jadi berasa kayak ini tuh buildnya kayak kapsul aja gitu guys. Terus di bagian dalamnya baru ada ditambahin sedikit foam, dan juga lalu kalian akan mendapatkan insole yang udah sering digunakan sama sepatu Guard juga, insole seperti ini. Menurut gue kenyamanan yang akan kalian dapetin itu bisa dibilang ya layaknya sepatu 300 ribuan. Secara cushioningnya kalau kalian mencari impact protection atau sensasi yang wow kayak gimana gitu, menurut gue kalian nggak akan temukan di sepatu ini. Tapi selama nggak ada faktor yang bikin sepatu ini nggak nyaman dari segi cushioningnya, kayak misalnya ada feel kotak-kotak atau ada bagian yang kayak nggak rata atau gimana, secara overall sih sepatu ini nggak ada sama sekali, dan itu hal yang menurut gue sih cukup wajar untuk sepatu yang dijual dengan harga 300 ribuan guys. Selain itu untuk bagian materialnya sendiri ini jadi part yang bisa dibilang sama persis dengan versi sebelumnya, di mana sepatu ini menggunakan perpaduan antara material sintetik dan juga polymesh. Dan untuk sepatu dengan harga 300 ribuan, beberapa implementasinya menurut gue sih udah terbilang cukup tepat, di mana di bagian depan sepatunya, sepatu ini udah menggunakan fuse overlay yang ini berfungsi untuk memberikan durabilitas terhadap material yang ada di sepatu ini juga. Di bagian lacing sistemnya juga sama, ini tercover dengan adanya penggunaan fuse overlay. Jadi kalau kalian tarik tali sepatunya dengan kencang, materialnya itu bisa lebih durable dan gak gampang sobek juga guys. Selain itu menurut gue juga sepatu ini memiliki pola build dari sepatu basket banget, dimana di area depan sepatunya, sepatu ini menggunakan build material terbilang lebih fleksibel, lebih movable. Di bagian belakang sepatunya, sepatu ini memiliki build yang terbilang lebih rigid dengan adanya penggunaan synthetic overlay juga. Selain itu beberapa build yang terbilang menjadi ciri khas dari sebuah sepatu basket itu juga udah diimplementasikan di sepatu ini, dimana di bagian belakang sepatunya, sepatu ini memiliki heel counter dan adanya rubber yang menjalar di bagian samping yang ini berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas ataupun lateral support sewaktu menggunakan sepatu ini. Tetapi secara first impression, waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, gue ngerasa kedua fitur support tersebut nggak bisa berfungsi secara optimal, dimana heel counter yang ditawarkan ini juga terbilang cukup lembek. Di samping itu dari segi build sepatunya yang gue bilang tadi, dari segi fitur midsole yang ditawarkan, ini juga nggak terlalu kuat secara overall guys. Jadi kalau pendapat gue sendiri, mungkin untuk bagian samping ini masih bisa menahan bobot kalian waktu kalian melakukan gerakan lateral ke samping gini, ini mungkin masih bisa berfungsi secara optimal. Tapi waktu kalian napak gini, gue ngerasa sepatunya itu masih bisa kayak ketwist dengan mudah gitulah guys. Jadi memang dari segi build atau kekokohan sepatunya itu bisa jadi salah satu faktor yang ditingkatkan lagi di sepatu ini. Dan juga secara overall dari segi fittingnya, gue juga ngerasa sepatu ini ya seharusnya bisa ditingkatin lagi secara overall, karena gue nggak ngedapetin fit yang one to one sewaktu gue menggunakan sepatu ini juga. Terlepas gue ngerasanya dari segi buildnya, sekali lagi di area depan materialnya ini juga bisa terbilang cukup movable ya. Jadi gue nggak ngerasain ada bagian yang pincing atau gimana juga. Materialnya sekali lagi bisa ngeflex dengan
cukup oke sewaktu pertama kali gue pakai, tapi gue nggak ngedapetin sensasi fitting yang one-to-one layaknya sepatu basket gue biasanya. Buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya true to size. Buat kalian yang punya kaki lebar, aman banget untuk beli true to size juga. Selain itu, untuk penggunaan material tali yang ditawarkan juga untuk di area depan sini, jujur aja kayak susah banget ditarik. Jadi mungkin kalau kalian pengen beli sepatu ini, salah satu hal yang mungkin kalian bisa ganti secara langsung ada dari segi talinya. Itu kalian bisa langsung ngerasain kenyamanan yang ekstra menurut gua kalau kalian ganti talinya. Tapi secara overall mungkin nilai positif yang bisa diambil dari segi build yang ditawarkan sepatu ini ada dari segi penggunaan materialnya yang berasa cukup fleksibel, dan juga di bagian belakang sepatunya di sini ada padding-padding yang terbilang cukup ekstra. Penggunaan material tangannya juga terbilang cukup tebal, meskipun padding-padding yang ditawarkan ini juga nggak bisa terbilang cukup padat juga guys. Sekali lagi perlu diingat juga, sepatu ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, dimana untuk debut harganya sendiri sepatu ini udah memiliki potongan 50% dan dijual dengan harga 349.000, dan sepatu ini memiliki upgrade di bagian tractionnya yang terbilang memiliki build yang lebih tebal guys. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Guard GD Starter 1 yang udah di upgrade ini, gue udah masukkan link di bagian bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke Instagram dari Guard Indonesia. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Guard Indonesia yang udah ngirimin gue sepatunya, appreciated banget, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.